Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Film kali ini berjudul Quicksand yang dirilis pada tahun 2023. Berkisah tentang pasangan suami istri yang terjebak di sebuah lumpur hisap yang terus menelan mereka. Nah, mampukah mereka bertahan hidup? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di sebuah hutan hujan Kolombia bernama Las Arenas, terlihat seorang pria berlari ketakutan seperti ada bahaya yang sedang mengintainya. Entah apa yang terjadi, ia terus berlari mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Rekannya yang bernama Diego itu marah karena temannya malah kabur. Diego mengatakan kalau ular-ular di hutan ini sangatlah langka dan mempunyai harga yang sangat mahal. Tapi temannya itu tidak memperdulikannya dan berusaha kabur dari sana. Dan secara tiba-tiba ia terperosok ke sebuah lumpur hisap. Kita beralih kepada sepasang kekasih dokter yang ditugaskan di Kolombia. Mereka ditugaskan untuk mengikuti konferensi SMS atau Serikat Mantris Amerika. Dalam perjalanan, sang dokter yang bernama Sofia itu terlihat sangat bete karena harus bekerja bareng dengan suaminya. Padahal saat ini mereka sedang berpisah ranjang, bahkan sudah merencanakan untuk bercerai. Sang suami yang bernama Josh berusaha untuk menghibur istrinya, berharap hubungan rumit mereka tidak mengganggu konferensi yang akan diikuti besok. Akan tetapi Sophie terlihat cuek dan sibuk sendiri dengan laptopnya. Setibanya di sebuah hotel, mereka disambut oleh teman SD Sophie yang bernama Marcos. Marcos berkata bahwa presentasi mereka diundur ke hari Jumat. Itu berarti Josh dan Sophie punya beberapa hari untuk bersantai. Sophie sangat kesal karena ia ditempatkan satu kamar dengan Josh. Keadaan ini membuat mereka bingung hingga berlanjut cekcok. Whatever, fine. Yeah, and also, I'll leave dinner. Alright, fine. I'll sleep right there on the couch. No, I will. Ketika malam datang, Marcos mengajak mereka untuk makan malam bersama. Josh dan Sophie berusaha tidak saling membenci, berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Di tengah kebersamaan mereka, Josh dan Marcos membicarakan sebuah lokasi air terjun yang berada di tengah-tengah hutan. Lalu ketika Josh dan Sophie terlihat penasaran, Marcos mengajak mereka untuk mengunjungi tempat tersebut. The one strapped with the dog tape. Careful. We used to do it a lot. Sophie. Bye, guys. Tidak lama berselang, Sophie tiba-tiba kembali ke kamar hotel karena sudah muak berpura-pura harmonis di depan Marcos. Melihat sikap Sophie membuat Marcos terheran hingga Josh pun bercerita tentang kondisi rumah tangganya. Setibanya di kamar hotel, Josh tak cukup berani untuk tidur bersama istrinya. Sementara Sophie yang belum tidur juga merasa kasihan melihat Josh. Keesokan harinya, Sophie berkata bahwa ia akan pergi ke air terjun itu sendirian karena Marcos berhalangan untuk ikut. Mendengar rencana Sophie, jelas saja Josh khawatir karena lokasi air terjun itu berada di tengah-tengah hutan. Let's go. Karena Sophie tetap ingin pergi, Josh pun memaksa untuk menemaninya. Setelah sepakat untuk pergi bersama, mereka lalu mencari informasi di lobi hotel. Karena lokasinya sangat jauh, Josh berinisiatif untuk memakai jalan pintas dengan melewati Las Arenas. Akan tetapi pria di lobi itu melarang karena jalur tersebut sangat berbahaya dan banyak ular. Sophie yang takut dengan ular pun menyuruh Josh untuk mengikuti jalur biasa. Lalu ketika Josh dan Sophie akan pergi, mereka tidak sadar bahwa pria itu bekerja sama dengan Diego.
Dan ternyata Diego berencana merampok dua turis itu saat masuk ke dalam hutan. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di kaki bukit dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah 2 jam mereka melakukan perjalanan menelusuri hutan, Sophie pun berharap cuaca tetap bersahabat hingga sore nanti dan mereka bisa kembali ke hotel. Sophie yang sedari awal kesal dengan Josh, ia pun berjalan dengan cepat hingga meninggalkan Josh jauh di belakangnya. Setelah lama menunggu, akhirnya Josh sampai juga di tempat Sophie beristirahat. Karena sudah tidak mungkin melanjutkan perjalanan karena akan turun hujan, dengan berat hati mereka kembali menuju hotel, padahal lokasi air terjun tinggal setengah jam perjalanan lagi. Tapi tanpa diduga, mereka mendapati seseorang sedang membuka paksa mobil mereka. Meskipun sangat takut, Josh memberanikan diri untuk mendekati si rampok yang sepertinya tidak membawa senjata. Tapi seketika Josh terdiam saat si rampok menodongkan pistol padanya. Melihat suaminya sudah pasrah, Sophie pun mencoba untuk bernegosiasi. Money. No, sin. Kill! Run! Bukannya kembali memukul si rampok itu, Josh dan Sophie malah lari dan masuk ke dalam hutan. Si rampok yang tak terima dipukul, ia kembali berdiri dan mengejar mereka. Dirasa si rampok sudah dekat, Josh pun menyuruh Sophie untuk pergi duluan. Sementara ia akan mengalihkan perhatian si rampok terlebih dahulu. Sophie yang tak ada pilihan lain kembali berlari sekuat tenaga hingga tiba-tiba Sophie pun terjatuh hingga kepalanya terluka. Ia mencoba bangkit dan kembali melanjutkan perjalanan. Dengan penglihatannya sedikit buram, Sophie mencoba memanggil-manggil Josh hingga tanpa sadar ia malah terperosok ke dalam lumpur hisap. Sementara itu, Josh yang telah berhasil kabur dari sikang rampok mencoba memanggil-manggil Sophie. Setelah beberapa waktu kemudian, beruntungnya ia berhasil menemukan istrinya. Melihat Sophie yang terjebak di lumpur, Josh pun menyuruhnya untuk jangan bergerak karena hanya akan membuat Sophie tenggelam. Josh pun berusaha menolong Sophie, tapi setelah beberapa kali mencoba, usahanya tak membuahkan hasil. Berkat kesigapan Josh, Sophie yang tadinya tenggelam akhirnya berhasil selamat. Namun usaha Josh itu pun menjadikannya juga ikut terjebak. Dalam waktu yang sama, Marcos terheran karena Josh dan Sophie tidak bisa dihubungi. Lalu tidak lama kemudian, ia baru sadar kalau Josh mengirimkannya pesan suara yang mengatakan jika Josh dan Sophie sedang menuju air terjun. Sementara itu di hutan, Sophie melihat ada telur di sana. Ia mengira bahwa itu terlempar saat ia jatuh tadi. Lalu Sophie menanyakan pada Josh telur apa itu sebenarnya. Josh mengatakan kalau telur itu mungkin saja telur burung. Campuran lumpur dan rumput kering membuat mereka benar-benar sulit untuk bergerak. Lalu Sophie merasakan ada sesuatu di dalam lumpur dan ia berusaha untuk mengeluarkannya. There's something down here. What? What? There's something down here. I don't know what it is. Dan sungguh tak disangka mereka menemukan jasad perampok yang kita lihat di awal film tadi. Dari kondisi jasad tersebut, Sophie sudah tahu bahwa orang ini mati karena kelaparan. Mereka pun terlihat semakin ketakutan. Kemudian mereka mendapatkan senjata si rampok serta ransel berisi peralatannya. I'll hold the bag. You cut. Watch your fuck. Who orders 20 oysters and a rest?
Lalu tidak jauh dari posisi mereka, Josh melihat tunggul pohon untuk bisa membantu mereka keluar dari sana. Lalu mereka membuat tali dari ransel agar bisa meraih tunggul tersebut. Sementara itu Marcos yang berada di hotel kaget melihat ransel milik Josh dibawa orang lain. Marcos yakin bahwa orang asing itu telah membegal temannya. Tapi sayangnya keributan itu membuat ia dan Diego ditahan oleh keamanan hotel. Sementara itu di hutan, Sophie yang berada di posisi paling pas melemparkan tali ke tunggul kayu itu. Tapi sialnya tali yang mereka miliki tidak sampai ke tunggul itu. Dalam keadaan berputus asa, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter. Mereka berteriak sekuat tenaga, tapi teriakan mereka tak didengar oleh sang pilot. Sophie bertekad untuk membakar Alkitab untuk memberikan tanda. Namun usahanya ditentang oleh Josh karena dianggap itu adalah perbuatan pamali. Dengan berlalunya helikopter, mereka pun kembali meratapi nasib. Kemudian Josh mencoba mencarikan suasana dengan membicarakan momen waktu mereka berpacaran dulu. Mulai saat pertama kali mereka bertemu, hingga kencan romantis menghabiskan malam bersama. Tapi secara tiba-tiba, Sophie merasa kesakitan. It's killing me. Help me. Help me. Oh my God. Wait, just give me a second. Hang on. Swipe him away. Ternyata itu adalah semut hutan yang gigitannya sangat menyakitkan. Josh pun mengeluarkan minuman yang selalu ia sembunyikan, hingga semut-semut itu mati dibuatnya. Tapi meskipun masalah teratasi, Sophie merasa kesal karena suaminya masih suka minum minuman keras. Dengan berlinang air mata, Josh mengatakan kalau akhir-akhir ini ia mengalami banyak tekanan, ditambah lagi dengan Sophie yang meminta bercerai dengannya. Tapi saat curhat-curhatan itu berlangsung, tiba-tiba muncul sesosok ular besar. Rupanya telur yang ada di dekat mereka adalah telur ular tersebut. Kemudian Josh meminta Sophie menggunakan senapan untuk mengusir sang ular. Meskipun si ular telah pergi, mereka sangat panik karena Josh terkena gigitan ular tersebut. Lalu Sophie mengikat kencang tangan Josh untuk memperlambat penyebaran bisanya. Sementara Josh meraung karena kesakitan dan ketakutan. Karena ia tahu apa yang akan terjadi ketika bisa ular itu mencapai jaringan otaknya. Kembali pada Marcos yang sedang ditahan oleh pihak hotel. Ia menginterogasi Diego dan menanyakan apa yang telah terjadi dengan dua sahabatnya. Pria itu menceritakan kelakuan berikut pelarian Josh dan Sophie ke Las Arena. Mendengar hal itu, Marcos meminta si penjaga untuk mengeluarkannya. Sementara itu di hutan, Josh merasakan efek racun itu yang semakin terasa menyakitkan. Sophie mencoba menenangkannya karena kepanikan Josh akan mempercepat penyebaran racun itu. Sophie melihat pembekuan darah efek bisa ular itu yang benar-benar membuat mereka ketakutan. Sebelum menyebar ke otak suaminya, Sophie berusaha untuk mengeluarkan darah tersebut. Setelah usahanya berhasil, Sophie membakar pisaunya, lalu menempelkan di leher Josh untuk menghentikan pendarahan. Sebenarnya Sophie tak kuasa mengoperasi suaminya seperti itu, tapi Sophie pun merasa lega saat melihat Josh baik-baik saja meskipun terlihat lemah. Tanpa terasa rupanya mereka sudah 3 jam berada di sana. Namun di waktu 3 jam yang telah berlalu, membuat Josh dan Sophie teringat dengan anak-anak mereka. Terutama Sophie, ia tidak bisa membayangkan jika anak-anak mereka sampai tahu rencana perceraiannya. Apalagi jika mereka sampai mati di kubangan lumpur ini. Sophie pun mengajak Josh untuk memperbaiki keadaan dan membuang jauh-jauh rencana perceraian mereka. Setelah berbaikan dengan suaminya, Sophie kepikiran dengan si ular tadi. Ia berniat untuk menyambung ular itu dengan tali yang ia buat tadi hingga mampu meraih tunggul pohon.
Karena bagaimanapun juga, sang ular pasti berada di dekat telurnya. Setelah mengetahui posisi si ular, ia memancing kedatangan ular itu dan akan menghabisinya dengan shotgun. Sementara Josh yang sudah lemas tak berdaya, tak mampu membantu rencana istrinya. Tepat pada waktunya, Josh berhasil menghabisi ular itu dengan sisa tenaganya. Kemudian Sophie menyambung ular tersebut dengan tali yang telah ia buat sebelum bisa ular itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah berhasil, Sophie mengajak Josh untuk pergi, namun karena Josh sudah tak mampu bergerak, ia meminta Sophie untuk meninggalkannya saja. Meskipun Sophie tak tega meninggalkan Josh, ia memang harus cepat pergi untuk mencari bantuan. Apalagi ia harus berpacu waktu karena bisa ular di tubuhnya mulai bereaksi. Dengan sisa tenaga yang ada, Sophie akhirnya berhasil ditemukan oleh Marcos yang bersama dengan tim SAR. Sophie pun langsung mendapatkan perawatan, sementara Marcos bersama tim SAR lanjut ke dalam hutan untuk menyelamatkan Josh. Sophie benar-benar merasa lega karena Josh masih hidup. Tanpa diduga, ketegangan Sophie dan Josh dapat merubah pola pikir mereka. Sophie dan Josh seolah-olah diberikan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Lalu film pun selesai. Dan menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.